Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai memahami dan mencipta cerita fantasi. Memahami dan mencipta cerita fantasi merupakan materi bab 2, kelas 7 sekolah menengah pertama. Apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Di Indonesia sendiri, kita memiliki penulis hebat yang menulis berbagai cerita fantasi. Misalnya, Ugi Agustono menulis cerita fantasi berdasarkan pengamatan terhadap Komodo dan suasana di Pulau Komodo. Dan Joko Lelono juga menulis cerita fantasi dengan nuansa lokal. Ada dua tipe cerita fantasi. Yang pertama, fantasi aktif. Fantasi aktif yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya, seorang perancang, pelukis, dan penulis. Yang kedua, fantasi aktif. Fantasi aktif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi, seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contohnya melamun. Ada 5 ciri umum cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, keajaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi, dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Yang kedua, ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realistis atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magic, supernatural atau futuristik. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar. Misalnya latar waktu liburan di Wuligi, latar zaman Belanda, dan sebagainya. Yang keempat, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Dan yang terakhir, bersifat fiksi dan bahasa. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latarnya atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Dan yang terakhir yaitu bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Ada dua jenis cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi, nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Dan yang kedua yaitu cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita dan cerita fantasi dibedakan menjadi dua. Latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa atau fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi yang akan datang atau futuristik. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Selanjutnya yaitu ragam alur cerita. Pertama, bagian awal, sering juga disebut bagian pengenalan atau orientasi. Fungsinya adalah mengantarkan cerita atau mengenalkan latar dan tokoh.
Yang kedua, bagian tengah merupakan rangkaian kejadian atau peristiwa hingga ke bagian klimaks atau inti cerita saat masalah utama diceritakan. Atau kata lainnya adalah komplikasi, timbul masalah hingga masalah memuncak. Dan bagian akhir yaitu bagian ini menjawab masalah utama, tentu saja dijawab ke dalam bentuk rangkaian peristiwa atau kejadian juga. Bagian terakhir adalah kesimpulan dan penutup cerita atau resolusi penyelesaian masalah. Ciri kebahasan pada cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, aku, mereka, dia, Erza, dan Doni. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Contoh deskripsi latar tempat, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan, semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Dari selanjutnya, menyajikan cerita fantasi. Yang bagian pertama, merencanakan cerita. Merencanakan cerita ada 4 langkah. Yang pertama, menemukan ide penulisan. Menemukan ide dengan mengamati objek nyata lalu diberi imajinasi. Menemukan ide cerita fantasi dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita. Yang kedua, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan, buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, dan seterusnya. Langkah yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dari ide yang sudah kamu temukan atau sudah kamu tentukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Dan yang terakhir, mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak, tokoh latar, dialog antar tokoh yang sehingga menjadi cerita secara utuh. Selanjutnya yaitu menulis cerita fantasi. Ada 5 cara menulis cerita fantasi. Yang pertama, merencanakan. Galilah ide dengan membuat fantasi dari topik lingkungan atau kecanggihan teknologi, para pahlawan, atau topik lain yang menarik perhatianmu. Yang kedua, mengembangkan produk. Kembangkan tiap bagian sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik. Yang ketiga, memberi judul yang menarik. Berilah judul menarik dari cerita yang akan kamu buat. Yang keempat, menelaah untuk merevisi. Telaah hasil tulisanmu dengan panduan yang telah disiapkan. Dan yang kelima, mepublikasikan. Pajanglah hasil karyamu misalnya di majalah dinding atau unggah di media sosial. Baik, itu materi cerita fantasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.